Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi yang sejuk ini. Kita masih dibangunkan dari matinya kita sepanjang malam, dan ini sih sebuah latihan ya, latihan untuk mati. Jadi mati tiap hari itu latihan agar suatu hari nantinya saat kematian yang benar-benar mati itu datang, kita dengan legowo, dengan senang hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia akhir nantinya kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Di subuh ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Sebelumnya kita membahas tentang al-mubtada. Ya, al-mubtada. Apa kemarin al-mubtada itu? Di sini kita lihat maknanya. Mubtada'u wa huwa ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bihi. Al-mubtada adalah sesuatu yang diterangkan darinya, sementara khabar adalah yang menerangkannya. Nah, susunan antara mubtada dan khabar itu disebut dengan susunan kalimat jumlatun ismiyatun. Ya. Nih, jumlatan ismiyatan. Mubtada ada dua, ada zahirun, ada dhamirun. Zahirun yang jelas terpampang siapa pelaku, siapa yang dijelaskan. Contoh Allahu sami'un. Allah itu maha mendengar. Siapa yang dijelaskan? Allah. Tampak langsungnya zahir. Al-adibu mahbubun. Ada lagi al-bintu mujtahidatun. Ada al-bakhilu mazmumun. Semua ini yang dijelaskan ini, al-adibu, al-bintu, al-bakhilu adalah mubtada. Sekarang kita masuk ke khabarnya. Al-khabaru ada dua. Yang pertama adalah mufradun. Yang kedua adalah ghairu mufradin. Mufradun, kalau kita terjemahkan itu artinya apa? Khabarnya satu. Penjelasnya satu. Contoh, kita baca di sini, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Itu yang tidak berbentuk kalimat dan tidak syahiban bil jumlah, tidak mirip dengan kalimat. Mufrad tunggal, ya kan? Kalau kita baca mufrad, ada musanna, ada jamak. Contoh di sini al-waladu, anak itu, anak laki-laki itu naimun, tidur. Ya. Satu, hanya satu, al-waladu itu tidur, single. Hanya satu kata. Bukan kalimat. Jadi kalau al-waladu tidur di atas kasur tadi malam, itu udah panjang itu. Udah berapa? Udah berbentuk kalimat. Nah, kalau yang dimaksud dengan mufrad di sini cuma satu, single. Lampu itu terang. Gadis itu imut. Tanaman itu segar. Nah,
cuman single, mufrad. Yang kedua al-waladani naimani. Nah, kalau dia berbentuk musanna, mubtada'nya, maka khobar itu juga berbentuk musanna. Ingat yang di awal ini adalah mubtada, yang kita bahas adalah bagian keduanya ini. Al-waladani, nah itu mubtada. Naimani, nah itu khabarnya. Al-auladu naimuna. Nah, ingat al-auladu itu jamak dari walad. Nah, al-waladu jamaknya adalah jamak taksir. Maka kalimat tidurnya juga jamak. Nah, naimun itu jamaknya muzakkar salim. Jadi dia punya tipikal jamak sendiri. Enggak kita bilang an imani gitu. Mau tahu mau mencocok-cocoki auladu gitu kan. Nah, jadi dia bisa ditebak polanya. Naimun, naimani, naimuna. Terus naimun, naimani, naimuna. Ya, walaupun nanti kita tes. Nah, yang kedua adalah ghairu mufradin. Itu khabarnya itu berupa jumlah. Jumlah itu apa? Nah, hah? Hah? Apa? Yang yakin dong? Jumlah itu apa? Kalau kata? Ingat dalam bahasa Arab, kalau kalimah itu kata, jumlah baru kalimat. Atau syabihan bil jumlati, itu dia mirip dengan jumlah. Contoh, Aliyun abuhu maridun. Ali itu ayahnya sakit. Ayahnya sakit itu kan ada berbentuk kalimat kan? Atau setidaknya dia mirip dengan kalimat. Bukan satu kata. Satu kata ya jelas bukan kalimat kan? Di sini ayahnya sakit itu kan sudah berupa kalimat. Atau menyerupai kalimat. Kemudian yang kedua adalah ustazu fil baiti. Ustadz itu di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu sudah berbentuk kalimat itu atau menyerupai kalimat. Ada dua kata di situ yang tergabung antara fil baiti. Fil itu sebenarnya huruf ya. Fil baiti. Tapi di sini jar majrur kita nyebutnya adalah bentuk syibuhul jumlah. Bukan kalimat tapi menyerupai kalimat. Kemudian as-saburah amamal aulad. Apa saburah kemarin? Penghapus tulis di depan anak-anak. Di depan? Amama. Ya, pertanyaan sampai di sini? Terus ma laisa mufradan. Apa yang bukan mufradan? Satu, jumlatun ismiyatun. Dikasih lebih detail di sini. Jumlatun ismiyatun berarti kita berbicara mubtada khobar. Kalau bentuk kalimatnya, susunan kalimatnya adalah jumlatun ismiyatun, maka yang kita bahas, yang kita disebut adalah ismiyatun. Mubtada khobar. Jumlatun fi'liyatun, fi'il dan fa'il.
fi'il dan fa'il. Nah, nanti ada pembahasan naibul fa'il tatkala si fa'il nggak ada dalam kalimat tasif. Ya, anjing dipukul, nggak ada pelakunya. Namun satu aturannya dalam bahasa Arab itu harus ada fa'il. Kalau ada kata kerja harus ada fa'ilnya. Tapi dalam kondisi pasif itu nggak ada fa'il, dicarikan pengganti fa'il. Dibikinlah naibul fa'il yang awalnya dia objek, dinaikkan posisinya menjadi posisi fa'il. Disebut dengan naibul fa'il. Si anjing dipukul, anjing itu nanti menjadi naibul fa'il. Namun dalam susunan jumlah kita nyebutnya fi'il dan fa'il. Ada lagi yang ketiga tuh jar wal majrur. Ada zaraf. Setidaknya ada 4 dulu yang kita kenalkan. Yang menjadi khobar. Khobar yang bukan mufrad. Itu pertama jumlatun ismiyatun. Contohnya nih. Aliyun abuhu ghaniyun. Nah, yang kita bahas adalah setelah alinya ya. Ali ini kan mubtada. Nah, yang kita bahas setelahnya ini. Abuhu ghaniyun itu bentuk dari jumlatun ismiyah. Ahmadu itu mubtada, maluhu katsirun, hartanya itu banyak. Hartanya itu banyak, itu adalah bentuk dari jumlatun ismiyah tun. Nah, itu yang kita bahas. Ada lagi as-sabburah, launaha aswadun. Nah, warnanya itu hitam. Kemudian ada, nah sekarang masuk ke jumlatun fi'liyah. Contohnya di sini al-maridu yadfu'u badanuhu. Al-maridunya ini ingat itu mubtada. Kita nggak bahas. Kita bahas adalah bentuk bentuk khobarnya di sini. Yad'ufu badanuhu, itu melemah badannya. Melemah itu kan kata kerja, maka disebut jumlatun fi'liyah. Al-alimu ya'lu qadruhu. Nah, seorang dari kata ini ya, alim, dari kata ilmun, alima ya'lamu, menjadi alim. Al-alim ya'lu qadruhu, itu tinggi kedudukannya. Nah, ya'lu di situ itu adalah itu fi'il. Maka disebut dengan jumlatun fi'liyah. Jadi sebuah kata, sebuah kalimat yang susunannya dimulai dari kata kerja disebut dengan jumlatun fi'liyah. Ada lagi aliyun yaktubu 'ala saburah. Ali itu, nah itu mubtada'nya kita nggak bahas. Nah, yaktubu 'ala saburah. Siapa tuh? Berarti papan tuh tulis. Menghapusnya adalah imsahatun. Nah, imsahatun.
Oh sorry, mim satun itu bukan. Yaktubu itu adalah apa tuh yaktubu artinya? Menulis di atas papan tulis mimhatun. Nah, itu penghapus. Nah, Aliyun yaktubu ala saburah. Ali menulis di atas papan tulis. Kemudian anta, kamu, rokotta. Apa arti rokot itu ya? Rokoda kan? Oh iya. Dari kata rokoda artinya itu adalah tidur. Iya. Alas sarir, di atas kasur. Anta, kamu itu, kamu tidur di atas apa? Kasur. Dan lagi yang ketiga, al-jarru wal majruru. Jar majrur. Jar majrur itu kalau ada huruf jar. Ya, kayak fi, ada an, ada min dari, ada kan kemarin di awal-awal kita. Jadi kalau ada huruf jar, setelah huruf jarnya ada kata, maka disebut dengan susunan jar majrur. Contohnya alhamdulillah. Lillahi itu jar majrur, lillahi itu. Susunan huruf li-nya itu huruf jar, Allahnya adalah isimnya. Jadi huruf jar ketemu isim disebut dengan jar majrur. Ahmad itu memuji Allah. Ya. Alhamdulillah, pujian itu untuk Allah. Kok jadi Ahmad? Alhamdulillah, ngantuk. Pujian itu untuk Allah lillah. Al-ustazu fil baiti. Fil baiti dalam rumah itu jar majrur kita nyebutnya. Abuka ayahmu fil masjidi di dalam masjid. Fil masjidi jarun wa majrurun. Aliyun, Ali itu fil bustani. Siapa bustan? Taman. Az-zaraf. Ada lagi zarfun. As-saburah amamal aulad. Papan tulis itu di hadapan atau di depan anak-anak. Amama itu zaraf. Susunannya amamal auladi. Ini kita sebut dengan apa? Dia seperti mudhafun ilaih. Jadi nanti ini mudhafun ilaih yang bersandar kepada amama. Al-kalbu khalfal babi. Anjing khalfa itu di atas ya. Masa di atas, di depan. Iya, amama di depan. Khalfa itu di belakang. Khalfa itu artinya di belakang. Al-ustazu amamaka. Ustad itu di depanmu. As-sama'u fawqona. Nah, baru di atas. Fawqa di atas.
antara ala dan fauqa. Ala itu di atas juga. Fauqa di atas. Jadi al-fauqa itu dia ada space antara di atas. Kalau kita bilang kayak gini ya, pulpennya di atas meja. Nggak ada pembatas antaranya. On sama atap di atas kita. Itu fauqa. Namanya sama fauqona. Langit itu di atas kita. Jadi langit nggak langsung di atas kepala kita, tapi yang di atas ada area space di situ. Kalau yang tadi nempel apa? Ala. Catatan, satu, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan disebut khobar muqaddam dan mubtada seringkali diakhirkan dengan disebut mubtada muakhar. Bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Demikian tanggal 24. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.